Itu PR sih. Apalagi kalau tahu-tahu ada kebutuhan tiba-tiba besok bikin gini. Itu segi administrasi itu bikin berantakan atau enggak kalau ada kayak gitu? Sebenarnya secara administrasi enggak, karena kan administrasi hanya mencatat saja. Cuman Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riandani di podcast Tutur Mama. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh sosok yang luar biasa dalam perjalanan saya, khususnya berkiprah di Tutur Mama ini. Siapa lagi kalau bukan tada Ayu Sekarijati. Welcome to Tutur Mama. Akhirnya ya, finally ya. Yang biasanya di balik layar, tim support banget ya. Kita liputan keluar, beliau juga ngintil terus gitu. Tapi sebenarnya siapa ini? Beliau ini apakah auditor di Tutur Mama? Lebih baik kita kenalan dulu deh siapa ini, Mbak Ayu Sekarijati. Silakan Mbak Ayu. Oke, halo Mbak Ari. Halo Tutur Mama, sahabat Tutur Mama ya. Sahabat Tutur Mama. Perkenalkan, saya Ayu Sekarijati. Dan di sini saya diamanai sebagai direktur di Bayasin. Dan Bayasin itu yang mengayomi Tutur Mama. Oke, gitu ya. Makanya kenapa Mbak Ayu selalu berada di belakang kemanapun kita berkelana ya. Kali ini nggak di belakang tapi di depan gitu, Mbak Yasin. Malu nih sebenarnya. Malu kenapa? Di belakang layar. Tim support gitu kan. Kalau sebenarnya tim support, kok ini jadi tim sukses. Ya juga ya. Mau maju berapa kali ada. Mbak Yasin ya, PT Bagaskara Samesraya Internasional gitu. Oke Mbak Ayu, kita sudah kenalan ya. Mbak Ayu ini adalah direktur dari PT Bagaskara Samesraya yang merupakan perusahaan yang menaungi kita ya, Tutur Mama di dalamnya. Nah, selain di posisi sebagai ibu direktur kita, Mbak Ayu ini juga menjadi tim support bagi semuanya. Iya, tim support bagi semuanya. Dan yang paling tim support dari semuanya itu ini yang paling kunci adalah dari segi keuangan. Iya. Jadi Mbak Ayu di dalam perusahaan ini juga berperan sebagai seseorang yang membantu pengelolaan ya dari keuangan itu sendiri. Handling, lebih tepatnya handling keuangan masih di saya. Gitu. Kenapa ya? Karena memang perusahaan itu nggak gampang, Mbak. Kita mengelola keuangan kita sendiri aja susah. Oh benar, apalagi aku aku masih banyak belajar banget nih Bun. Iya, sama sebenarnya. Lah kalau saya kan dua berarti, ya perusahaan ya pribadi, gitu. Memang kalau perusahaan masih saya sendiri pun belum bisa banget ya, masih benar-benar banyak harus belajar gitu. Tapi memang seiring perjalanan waktu, memang pengalaman itu benar-benar guru yang paling hebat sih menurut aku. Karena kan perjalanan startup itu kan beda-beda ya. Dan dinamikanya pasti beda-beda juga. Kadang di atas, ya kalau bisa di atas terus, bahagia banget gitu, ke atas terus. Tapi kan kadang juga startup itu bisa turun, bahkan bisa menukik, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita punya teorinya tapi kita tidak bisa menerapkannya juga, itu akan sulit. Oke. Gitu. Berarti emang segala hal itu gimana ya, walaupun emang gak semua hal itu berpacu pada uang gitu, tetapi tetap sekecil apapun tetap ada berarti, hubungannya sama peruangan ini. Betul. Kalau kita berbicara sepenting apa pengelolaan keuangan di startup khususnya ya, itu kayak gimana Mbak Ayu? Penting banget. Sebenarnya penting banget. Jadi kalau misalnya memang teman-teman itu mau bikin startup, ini aku terbuka sekali ya, dalam artian gini, di Bayasin itu kan kita poin penting adalah belajar. Jadi kita terbuka sekali ketika memang teman-teman kita yang sudah alumni, yang sudah lulus dari Bayasin itu akan membuka startup sendiri, itu kita sangat-sangat mendukung. Nah,
untuk teman-teman yang memang mau buka startup atau mau bikin usaha sendiri, peluang usaha itu kan banyak banget ya Mbak. Iya, betul. Apalagi kita yang generasi sekarang itu pasti pengennya nggak kerja sama orang gitu. Pasti pengennya aku pengen bikin usaha gitu kan. Iya. Nah, tapi yang harus disadari adalah kekuatan untuk pengelolaan uang itu. Gitu. Karena otomatis di dalam perusahaan itu yang pertama harus ada pemegang kendali keuangan. Jadi yang harus mengendalikan pengeluaran terutama, pengalokasian, dan juga yang nyari uang. Ketiga-tiganya ini penting dan harus selalu terkontrol. Ya, gitu. Kalau enggak, banyak perusahaan yang kayaknya omsetnya tinggi gitu. Benar. Tapi uangnya kemana? Nah, gitu. itu berarti kan ada salah satu hal yang harus dikoreksi ya. Iya. Entah itu dari pengelolaannya kan, entah itu dari pengalokasiannya dia tuh lebih banyak kemana gitu. Apakah pengalokasian itu masih belum efektif kayak gitu. Lebih ke situ. Tapi dari ketiga hal itu sebenarnya paling berat itu di posisi mana? Pengelolaan atau gimana? Pengalokasian ya. Wah, itu kenapa Mbak? Karena pengalokasian itu gini, kalau banyak teman-teman itu yang bikin usaha itu masih belum mengikhlaskan atau merelakan memisah rekening. Jadi rekening pribadi itu juga dipakai untuk rekening usaha. Nah, itu tuh bahaya banget. Kenapa? Karena kita bisa sewaktu-waktu menggerogoti uang usaha hilaf kita. Ya. Hilaf tapi terus-terusan ya Bunda. Terus-terusan itu juga nggak hilaf namanya. Nggak jadi hilaf gitu namanya. Jadi memang selalu kalau ada teman-teman yang memang mau buka usaha, saya sarankan untuk memisah rekening. Jadi janganlah menjadi egois. Mentang-mentang kamu yang punya, terus kamu bisa mengambil dengan tidak memikirkan kelanjutannya gitu. Nah, setelah itu setelah dipisah, sebaiknya pengelola itu jangan kita juga. Ada sendiri ya? Ada sendiri, karena memang ya untuk kontrol Mbak. Untuk kontrol sejauh mana sih keuangan kita sudah berjalannya gitu, sehat nggak sih gitu. Terus kita masih bisa lanjut nggak sih gitu. Kalau misalnya ownernya juga yang megang, ya jatuhnya sama aja mau dipisah atau enggak. Kalau ATM-nya dibawa sama yang punya, sama aja kan. Bisa aja ketika hilaf di perjalanan, ya udah deh pakai dulu deh gitu. Jadi pakai dulu deh, nanti tinggal aku tuker kayak gitu. Cuman kan nukernya nggak tahu tuh kapan gitu ya. Kayak gitu. Karena juga berarti kayak gali lubang tutup lubang ya nanti ya. Jadi jatuhnya kayak gitu. Jadi memang kesadaran itu yang harus penting kita harus kita kelola sebagai owner ya. Sebagai owner gitu. Berarti kalau kita udah berpikir ke arah sana ya, bahwa pengelolaan itu adalah poin penting, dan ternyata untuk mengelola itu juga nggak bisa kita handling sendiri gitu. Tetap harus ada orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut gitu. Artinya kita harus mempercayakan orang kan. Yeah. Nah, trust, itu gimana caranya Mbak Ayu untuk membangun itu dan menyeleksi orang-orang yang kamu bisa saya percaya gitu? Ya, pertama otomatis kalau kita lagi mulai otomatis memang apa-apa kita sendiri yang handle biasanya. Kan? Pusing nggak? Nggak cuma pusing Kak. Itu udah yang overthinking, aduh besok gimana ya, besok ngeluarin buat ini, duitnya dari mana gitu kan. Pusing sendiri sebenarnya lama-lama kan. Tuh dengerin tuh. Cuman habis itu ketika kita mencari orang, otomatis sesuai sama kriteria yang kita buat. Nah itu kalau saya biasanya yang sudah saya lakukan adalah pendekatan secara personal sebenarnya. Jadi dari kitanya juga harus membuka diri, saya bisa trust sama orang ini gitu. Saya harus percaya sama orang ini. Tapi ya kita kendalinya juga harus bagus gitu. Jadi ada beberapa part ketika memang ada tahapan-tahapannya Mbak.
ketika memang kita rekrut orang untuk di keuangan, kan keuangan itu ada macam-macam ya, ada accounting, ada administrasi, ada kasir, account and tax biasanya, terus administrasinya, sama kasir. Akuntan itu yang gimana? Akuntan itu yang fokusnya lebih kemana berarti? Strategik. Memetak-metakan ini uang buat ini, bla 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 gitu. Terus kalau administrasi itu pencatatan. Pengeluaran ini, dana hari ini keluar untuk ini, hari ini keluar ini sekian kayak gitu. Nah, untuk kasir ini yang pegang uang cash. Oh, jadi misal butuh ini, udah uangnya enggak kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu. Nah, biasanya saya step by step itu dari kasir. Saya akan percayakan uang, katakanlah uang cash sehari saya kasih dulu 2 juta, dipegang, dikelola untuk cash kecil. Jadi cash kecil itu uang-uang yang kayak, Mbak aku butuh beli ini nih gitu. Ya udah pakai itu. Misalnya keluarin 15.000 kayak gitu juga harus dicatat ya? Iya. Sekecil apapun ya? Mau 2.000 buat parkir pun harusnya itu dicatat. Oh gitu ya, oke. Nah, sebenarnya sih harusnya ada 3 orang. Cuman karena memang tergantung skalanya sih. Kalau memang skala untuk kita kan lagi baru-baru gitu, biasanya administrasi sama kasir itu jadikan satu. Jadi ya duit yang dia pegang itu dia yang catat. Kayak gitu. Nanti kas itu juga kita bedakan. Kas besar dan kas kecil. Kas besar itu adalah uang-uang yang ditransfer dari bank. Jadi si pemegang e-banking ya, e-banking itu harusnya beda sama kas kecil. Karena kalau dicampur itu bakalannya ruwet. Kenapa? Bisa suka lupa. Karena kan ya kalau untuk skala kecil sih masih gampang ya. Masih mungkin hari ini aku masih keluar 100.000, 200.000 masih gampang. Tapi kalau skalanya sudah perusahaan, kas kecil itu bisa keluar berapa juta hari ini. Kas besar itu bisa keluar berapa puluh juta hari ini, bahkan berapa ratus juta hari ini. Itu kalau misalnya dijadiin satu, khusus dia kasir, it's okay. Tapi kalau dia masih mengelola yang lain, contohnya pencatatan dan lain sebagainya, itu akan double job ya? Iya, jadinya nggak cuma double, triple juga jadinya kan. Gitu. Kalau sekarang sih kita masih bedakan itu. Jadi untuk kontrol juga, misalkan si pengeluar kas besar ini lupa nyatet. Oh iya. Nah itu kan nanti si pemegang kas kecil ini juga saya kasih kepercayaan untuk dia buka rekeningnya juga, tapi hanya sekedar membuka. Karena semua kendali uang keluar masih di pemegang kas besar, gitu. Cuman kan nanti ada mutasinya kan? Iya. Nah, ada mutasinya kan kelihatan. Mbak ini kemarin keluar segini untuk apa? Nah, itu kan bisa untuk jadi kontrol juga, saling kontrol satu sama lain, kayak gitu. Oke, berarti kan gini ya, di perusahaan kita itu kan ada yang by transfer. Mungkin dijelasin dulu deh, maksudnya kayak pendapatan uang langsung kita tuh gimana? Ya, karena kita distributor ya. Distributor itu kan mendistribusikan barang. Nah, barang-barang ini kita distribusikan kepada agen-agen, kepada reseller kita, kepada customer kita secara langsung, dan itu kan mendapatkan uang. Nah, uang itu masuk ke rekening kita, otomatis dipegang sama si pembawa kas besar. Kas besar nih ya, kas besar dulu. Kan rekening gitu. Global nih, mainnya. Ya. Terus nanti uang yang ada di situ yang kita kelola, alokasinya kemana? Ini untuk HPP, untuk barang, ini untuk operasional, ini untuk harusnya ada saving dan lain sebagainya. Itu pengalokasian itu nanti harusnya memang ada yang pegang sendiri si akun khusus ya. Itu. Ya. Tapi kalau untuk sekarang di Bayasin memang kita hanya ada 2, jadi memang accounting sama pengalokasian sama kas besar jadi 1, kas kecil sama administrasi gitu. Pengelolaan pengalokasian sama kas besar jadi 1. Itu jadi 1. Administrasi sama kasir udah bisa itu jadi 1. Oh masih jadi 1 juga ya. Oke. Gitu. Nah, membangun trustnya kita lihat
dia gimana kinerjanya, apakah dia oke. Kalau misalnya oke, baru itu ditambah. Kriterianya gimana tuh? Kalau dia rajin nggak? Pencatatannya. Maksudnya menerapkan administrasi yang diperlukan ya. Dia rajin nggak gitu. Kan kalau keuangan itu harus rajin. Saat itu juga kalau nggak ditulis lupa. Kemarin aku ngeluarin segini buat apa ya gitu. Itu kan ya gimana? Sepele tapi ini loh. Tapi bikin ganjel gitu. Itu kan nggak bagus juga kan. Lama-lama kalau lupa ya, kalau khilaf 1 kali 2 kali itu oke. Kalau khilafnya berkali-kali, lupanya berkali-kali kan ya sama aja gitu. Itu dicobanya berapa lama? Saya pakai 3 bulan. Oke. 3 bulan saya minta dia ngerjakan ini. Kita lihat progresnya. Kalau oke, baru saya tambah step untuk membuka rekening, step untuk bisa melihat mutasi kayak gitu. Dan selanjutnya kalau misalnya memang itu oke, saya tambah lagi step by step. Jadi memang step by step sih, nggak bisa kalau misalnya kita mau sama saudara sendiri pun seperti itu. Iya. Karena bisnis is bisnis gitu. Oh, walaupun family. Aku pernah kan waktu itu pendampingan terhadap industri kecil menengah ya. Dan itu emang kendala terbesarnya mereka itu dari segi keuangan gitu. Mereka tidak bisa memisahkan kayak yang tadi Mbak Ayu bilang, pribadi dan pendapatan dia gitu. Jadi dampaknya pas waktu pandemi itu kan sangat kepake semua. Iya, dan dia bilangnya kita nggak punya modal gitu. Karena menurut aku karena itu tadi dari dasar awalnya perincian keuangannya itu udah fatal. Jadi mau pandemi atau nggak pandemi, mereka selalu mengeluhnya nggak ada modal gitu loh Mbak. Iya. Pertama pasti masih rancu, ini uangnya siapa? Iya benar. Ini uang hasil usaha kah? Atau ini uang aku? Itu pasti rancu. Yang kedua, nggak semua pengeluaran atau pemasukan itu dicatat. Itu juga fatal gitu. Itu kan membuat rancu kayak gitu. Dan biasanya memang ya kayak gitu, ya udahlah pakai dulu kayak gitu. Itu yang bikin biasanya teman-teman bilang gak ada duitnya nih udah gitu-gitu kan itu. Padahal ya sama aja sebenarnya, modalnya kan udah ada dari awal kan. Ya memang itu kesadaran untuk memisah itu yang kadang-kadang susah. Karena kadang-kadang ada owner yang kayak gini, nggak mau, aku maunya pakai rekeningku itu gitu. Dan mereka rekening pribadi dan mereka itu susah untuk trust ke orang lain, percaya itu yang bikin susah tuh di situ sebenarnya. Padahal ya kita percaya tapi kan emang itu sulit banget, apalagi bahas duit loh. Ya tapi gimana mau dihandle sendiri? Nah ya kan, pusing kan. Iya. Maksudnya gini, kayak sekarang kan advertiser itu, jadi saya itu bisa masuk ke semua lini, setiap ya iyalah Anda urat nadinya. Jadi kalau CS nih, kalau sama customer ya, customer service itu kan mereka mendapatkan bukti transfer dari customer gitu kan. Nah itu kan pasti, Mbak aku minta tolong ini dong cek transferan gitu-gitu. Itu saya masuk ke CS. Terus kalau advertiser nih, advertiser minta Mbak top up dong buat iklan ini gitu. Itu kan pengalokasian ya? Pengalokasian. Kayak gitu kan. Kalau langsung ke owner, Bu, minta tolong transfer ini dong, kan gak lucu ya? Tiap kali segan mau juga ya. Kan jadi segan juga. Jadi memang ya kita harus trust sama orang gitu. Kita harus trust sama orang. Ya gimana membangun trustnya aja. Dan ya semoga yang direkrut itu ya memang bisa dipercaya gitu. Tapi pernah nggak ada pengalaman yang barunya kita udah sangat percaya sama orang tersebut, tapi ternyata menorehkan hal yang pahit yang itu sangat nggak terduga banget? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Bukan pengalaman aku sendiri sih, cuman ada sih cerita dari salah satu teman yang memang dia, tapi bukan di bidang keuangan sih, kan nggak hanya keuangan ya. Cuman ya ada juga yang ambil minum ya, yang kayak gitu juga ada. Jadi
Ya ketakutan para owner kan gitu ya. Dia pegang kendali, dia pegang rekening, pegang uangnya, terus dibawa lari dan lain sebagainya gitu kan. Malah masih startup, modalnya di situ semua gitu. Cuman kalau menurut saya nggak akan berani seseorang itu main yang besar langsung. Jadi memang maksudnya kita dari segi apanya? Keuangannya. Misalkan dia mau ambil langsung 50 juta gitu, nggak akan berani. Cuman kita memang harus audit. Kita memang harus. Nah ini penting nih. Kita memang harus, ya itu fungsi kontrol di situ sebenarnya Mbak. Pendapatan kita sama pengeluaran kita. Terus biasanya tuh setiap hari pasti ada controlling pencatatan. Jadi rekonsiliasi berdua nih. Kalau misalnya adminnya ada 2 rekonsiliasi kemarin, yang ini keluar buat apa, yang ini keluar buat apa itu. Jadi rekening itu jangan cuma dilihat sama 1 orang. Gitu. Jadi minimalisir. Minimal berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Jadi ada kontrolnya. Ini yang kemarin keluar buat apa gitu. Yang ini keluar. Misalnya nggak tercatat apa, gitu ya. Oke, selain kendala seperti itu tadi ya, ada nggak sih kendala-kendala lain yang dihadapi oleh bagian keuangan ini? Lagi kan Mbak Ayu ini kan sebenarnya kan merangkap ya, merangkap nggak sih? Atau emang disusunnya masih seperti ini? Tim media. Aduh jangan gitu dong. Enggak sih, saya kan saya sih masih fleksibel. Membantu di sini dan di sana. Ya kendala kalau di keuangan otomatis kalau revenue-nya Apa itu? Revenue itu pendapatan. Kalau ADV-nya itu iklannya mahal. Kalau barangnya kok masih numpuk di gudang kayak gitu-gitu kan, itu secara pendapatan. Kalau misalnya dari kesulitan, yang paling sulit adalah pengalokasian. Kenapa itu masih banyak kendala ya yang dihadapi? Jadi pengalokasian itu katakan udah ada RAB nih. Dari masing-masing divisi kita kan ada RAB. Siapa yang paling besar? Bulan ini siapa? You know lah. Tapi kadang suka ada hal-hal yang di luar RAB itu. Itu yang bikin. Nah iya benar. Itu gimana ya caranya ya? Maksudnya tuh itu juga masih PR sih Bun. Iya benar. Memang ya kita harus pakai berarti uang pengelolaan ya, nih? balik lagi ke pengelolaan ya. Ini pakai uang yang mana nih gitu. Jadi memang kalau sebenarnya memang paling bagus adalah dibuat pos-pos sendiri. Jadi misalnya pos untuk operasional bulan ini itu berapa? Di pengelolaan. Oh saat ini tuh masih satu global. Kalau sekarang masih satu global. Ya baru dipecah menjadi 2 lah. Masih operasional sama barang. Idealnya minimal 3. Apa aja? Barang atau HPP karena kita ada barang. Oke. Nih barang kita. Tepuk tangan. Karena disebutkannya tepuk tangan, aku tepuk tangan. Kalau cuma tepuk tangan. Udah nggak ya. Jadi harus ada HPP. Terus habis HPP itu apa nih? Harga pokok penjualan. Nah, yang kedua adalah untuk operasional. Dan yang ketiga harusnya ada saving. Gitu. Cuman untuk sekarang karena memang kondisi dan lain sebagainya baru sedang diusahakan untuk itu. Dari pembagian dan juga dari poin yang paling terakhir saving ya. Iya. Benar. Sekarang paling masih di pengalokasian karena dari 3 poin itu yang udah jalan 2 berarti.
Kalau sekarang masih di 2 itu kan. Nah ini PR-nya harusnya bulan-bulan ke depan udah harus 3 itu. Harusnya. Cuman memang kondisi kalau di Bayasin karena kita barusan pindah kantor. Ini studio baru gitu kan. Thank you dah. Tutur Mama khususnya ya. Itu ya biasalah yang namanya dinamika perusahaan ya. Kalau itu kan harus bisa ya udah sekarang yang ini dulu. Ya biasa kalau kayak kita pribadi, misal nih aku bulan ini mau beli sepeda ternyata butuhnya kacamatanya patah, tuh kan. Jadi harusnya harus beli sepeda, jadinya beli kacamata gitu kan. Iya, sedih ya bun. Kayak gitu. Jadi ya sudah, berarti harusnya biaya untuk ini, berarti ini harus dikurangi, kayak gitu-gitulah. Ya pengalokasi. Itu berarti penyelesaian dari setiap trouble yang ada ya, secara nggak langsung ya. Ya itu termasuk di apa namanya problem solving ya. Problem solving secara keuangannya. Ada nggak duitnya? Kalau nggak ada ya sudah. Gitu. Kalau ada duitnya, kalau yang ini masih bisa kita undur ya oke. Itu harus bisa melihat secara global ya, keperluannya kita tuh apa. Oke, nah berarti kan untuk bisa jalan dan menerapkan sesuai SOP-nya ya, karena emang masalah uang ini sangat struggle, dan itu kalau nggak di-manage dengan baik runyam gitu kan. Berarti kan ada administrasi penataan itu tadi ya. Ada. Nah, mau dipanggil besok monggo. Oh iya, nanti khusus ada sendiri ya. Adalah Ibu administrasi sendiri, ya. Khusus sendiri ya. Tapi kalau boleh tahu spill dikit nih ya Mbak Ayu ya, dari administrasi itu sendiri tuh gimana sih gambarannya? Karena jujur aku juga sebagai orang awam nih ya, aku cuman kebayang aku kalau dulu aku masih yang sederhana banget tuh, misalnya pemasukan uang bulan ini sekian berapa? Gitu ya kan, terus rincian pengeluarannya apa aja nih sehari ini, belanja bla 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 gitu kan. Nah kalau misalnya kayak skala besar kayak gini tuh, perincian pengeluarannya itu apa? Kayak ada harian, terus belanja ini nih gitu. Harian. Oke. Sebenarnya saya nggak ada basic keuangan sama sekali. Apa basic Anda? Saya tidak punya basic keuangan. Jadi saya belajar keuangan memang di Bayasin. Oke. Sesuai tadi ya. Iya. Di sini ada tempat belajar. Betul. Dan harus banget siap untuk belajar yang lain. Kayak gitu. Makanya akselerasi. Iya, akselerasinya terlalu cepat, tapi kalau dulu cepat banget akselerasi gitu. Nah, pencatatan ya, saya itu belajar kalau dulu ekonomi ya. Waktu SMA. Aku nggak lupa. Iya. SMA waktu IPS itu kan ada ekonomi tuh. Saya cuma belajar di situ doang. Yang lainnya aku pas semester 1-nya pintar cepet lah ya. Semester 1 semester 2 berarti tingkat 1 ya. Kelas 10 ya. Kayaknya ada IPS ya. Ada IPS kan kelas 10. Ekonomi ya. Belajar ekonomi kan cuma di kelas 10 doang. Karena saya juga masuk IPA kan. Ekonominya kan paling ekonomi biasa. Ekonomi yang dasarnya lah. Dasar. Ya, setahu saya dulu cuman kalau ada pendapatan harus dicatat pendapatannya dari mana aja. Halal dan thayyib. Halal dan thayyiban itu tadi. Terus pengeluarannya itu buat apa aja? Ya, itu harus per hari ya, harian itu ya. Ingat ya. Itu nggak bisa mingguan, nggak bisa bulanan, runyam semua pasti akan lupa. Jadi memang step by stepnya harus dicatat. Apapun yang dikeluarkan, apapun yang pemasukannya harus dicatat. Itu intinya cuma di situ sih sebenarnya. Dan cash. Pokoknya cash. Jangan. Maksudnya? Iya, kita berpikirnya ada nggak sih cashnya kita gitu. Maksudnya uang cash? Ya, uang di rekening lah, uang cash. Uang cash itu maksudnya uang yang udah masuk ke rekening kita? Uang kita. Uang milik uang kita? Uang free kita. Jadi uang yang sudah dipotong dengan HPP itu uang cash. Kalau di saya ya. Kan beda-beda itu maksudnya sebenarnya. Bisa dibilang ini nggak sih apa? Keuntungan atau enggak? Ya, bisa dibilang gitu. Iya. Profit nggak nih? Gitu.
Itu dilihatnya kan dari situ juga, dari pencatatannya kan. Kalau nggak ada pencatatan kita nggak akan tahu cash kita berapa. Pertumbuhannya juga nanti nggak tahu ya strategi apa kita lagi rugi nanti nggak yang sih diambil. bulan ini, kita untungnya berapa sih, untung minus apa untung plus. Untung minus berarti rugi dong kan. Ya intinya sih pencatatan. Jadi setiap uang masuk ke kita tuh apa aja, dari mana aja, dari yang ini kah yang terbesar, dari yang ini kah yang terbesar, kayak gitu tuh harus dicatat. Harian, hari ini menjual ini berapa, hari ini menjual itu kan harus tercatat semua pendapatannya. Atau ada pendapatan lain, katakanlah misalkan dari cashback ekspedisi dan lain sebagainya, itu kan ada juga kalau di kita. Itu nanti harus tercatat. Terus pengeluarannya apa aja nih? Pengeluaran itu banyak banget juga. Iya. Pengeluaran itu apakah itu operasional di konsumsinya, apakah operasional di masing-masing divisi, ataukah operasional untuk katakanlah sewa dan lain sebagainya. Itu kan harus dipecah-pecah sendiri tuh. Iya. Harus ada pos-posnya masing-masing. Supaya kita tahu pos mana sih yang paling ngabisin duit banyak. Nah, ya berarti kalau kita tahu pos ini yang paling banyak habisin duit banyak, berarti kita bisa ngatur strateginya ya, gitu ya. Mana yang mau diefektifin, yang akan diturunkan yang mana, akan diturunkan apanya nih maksudnya? Ya biayanya ya. Supaya keuntungan kita lebih banyak toh. Ini nggak perlu nih, jadi ini nggak usah lagi lah besok kayak gitu. Gitu kan bisa dilihat dari situ sebenarnya kayak gitu. Nantinya pencatatan di situ. Dan kita bisa tahu untung nggak sih usaha kita. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang posisinya semua itu alhamdulillah. Tapi memang harus trust ke orang lain, itu PR-nya yang paling berat sih. Ya, paling berat. Kalau mau pakai dari keluarga sendiri sebenarnya nggak masalah, cuman memang harus ditegaskan bahwa kalau memang keluarga tetap SOP ya, tetap ada SOP-nya ya. Tetap harus usaha ya usaha, bisnis is bisnis gitu. Keluarga ya keluarga. Gitu. Jangan malah nanti digabungin kan susah lagi kan. Apalagi kalau usahanya itu usaha sama keluarga. Ya itu udah pasti. Iya ini PR banget nih, maksudnya banget. Banyak juga kayak pengelola industri kecil rumahan itu kendala-kendalanya kadang dari segi keuangan tuh di situ kan, kayak gitu. Jadi memang trust ke orang lain itu PR paling berat. Karena kita ya pasti pertama akan berpikiran kok ada orang lain yang tahu sisi keuangan usaha aku gitu kan. Tapi kan kita memang mempekerjakan dia untuk membantu kita. Jadi ya dia sudah ngebantu kita, masa kita nggak percaya. Sebenarnya itu yang dibangun, sebenarnya itu. Cuman gimana caranya supaya kepercayaan kita itu tidak disalahgunakan, ya gimana caranya kita bisa membangun saling trustnya masing-masing. Dia juga akan merasa rikuh ya. Rikuh tuh bahasanya apa ya, nggak enak gitu loh kalau mau ngambil sepeser pun kayak gitu-gitu. Itu caranya masing-masing sih. Itu cara pendekatan terhadap orang itu masing-masing sebenarnya. Nah, berarti kan Mbak Ayu ini sebenarnya fokusnya di kepengelolaannya ya. Iya. Boleh nggak sih diceritakan di sini kira-kira pada titik apa yang bikin benar-benar wah strategi banget ini, sangat struggle sekali pada saat mengurusi pengelolaan keuangan, khususnya di startup ya? Di startup. Ya, kalau di startup itu kan memang dinamikanya sangat-sangat tinggi ya. Jadi ada aja kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang langsung naik turun kayak gitu. Pernah di posisi yang sangat-sangat bawah pernah. Itu memang ya kendala di masing-masing startup, masing-masing usaha pasti beda-beda. Paling kita fokusnya ke distributor ya. Ya, kalau kita kan di distributor. Distributor itu otomatis kan kita bergantung pada barangnya. Ketika barangnya memang waktu itu barangnya sudah tidak worth it untuk kita pakai, tapi kita, pokoknya adalah alasan lah ya. Tapi kita belum ada nih barang yang lain
Jadi kayak kita tuh menaruh telur di satu keranjang. Okay. Nah, ketika keranjang itu jatuh, telur itu pecah semua. Gitu. Nah, pengalaman dari situ makanya kita sekarang ada banyak produk nih. Kita menelurkan banyak keranjang. Unggulan semua nih. Unggulan semua. Nah, itu ya pengalaman dari situ. Jadi ketika memang kita kan seleksi juga ya, worth it apa enggak nih kita jalanin si produk ini. Kalau misalnya produk ini worth it, lanjut gitu. Tapi kalau misalnya memang enggak, kita harus cari produk yang lain gitu. Nah, ketika memang kita waktu itu keranjang kita jatuh dan telur itu berserakan, ya pengelolaan uang otomatis kacau. Karena ya untungnya waktu itu kita masih punya yang bisa kita kelola walaupun pemasukannya nggak ada ya. Tapi di situ kita jadi tahu nih mana yang benar-benar harus diprioritaskan, mana yang tidak. Gitu. Jadi waktu itu ya gimana caranya cepat dapat barang lagi, gimana caranya kita bisa dapat uang lagi gitu kan. Jadi ya bisa jalan lagi gitu dan bisa berputar lagi gitu rodanya. Tuh. Ya pengelolaannya paling PR di situ karena nggak ada pemasukan, tinggal uang yang kita pegang, tapi kita harus operasional. Nah, iya. Gitu kan. Nah, uang apa yang mau dipakai kalau misalnya pendapatannya nggak ada? Makanya waktu itu terpicu sekali untuk membuat produk-produk lagi gitu. Dan ya memang solusinya itu harus ada produk lagi, nggak ada solusi lain. Karena kita tidak mengambil keputusan untuk melepas dan angkat tangan. Gitu. Berarti gini ya Mbak, kalau di perusahaan itu sendiri evaluasi yang bisa kita lakukan itu dari segi pengelolaan keuangan gitu ya. Tapi karena ini posisinya Mbak Ayu juga sebagai direktur di sini, selain dari segi pengelolaan keuangan, kira-kira apa aja sih Mbak yang bisa dievaluasi dari ibaratnya perusahaan ini tuh biar bisa tumbuh terus gitu loh. Ya, yang jelas pengelolaan SDM dari kita-kitanya masing-masing kita. Makanya setiap orang yang masuk di sini saya minta untuk poin pentingnya adalah belajar kayak gitu. Dulu itu saya itu bukan dari keuangan. Jadi dulu dari apa dong? Pertama kali kerja itu saya sebagai CS. Customer service. Terus dipindah ke sini, saya jadi admin, Bu. Jadi admin. Admin tuh lebih fokus ke mana sih? Penjualan. Bukan di admin. Bahkan adminnya pun bukan admin keuangan loh. Admin penjualan. Jadi yang mereka penjualan teman-teman CS. Database rekap ya. Tuh, bikin laporan penjualan dan sebagainya. Barang keluar, barang pengiriman gitu-gitu ya. Terus habis itu insiden tahu-tahu saya disuruh handle keuangan. Waktu itu memang dikasir sama administrasi dulu. Nah, kalau benar, berarti belajarnya di kasir. Ya, belajarnya maksudnya pegang uang cash, terus pegang rekening, terus pencatatan. Dulu gitu. Tahu-tahu terus disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, pengelola itu. Ya itu tadi. Jadi syarat di sini memang belajar. Jadi sewaktu-waktu memang passionmu kok nggak di situ, tapi passionmu itu misalkan nih CS, tapi dia kok sepertinya lebih bagus di admin gitu. Ya disuruh belajar di admin ya jangan nolak gitu. Karena siapa tahu itu jadi batu loncatan juga. Gitu. Kayak gitu. Jadi kesempatan itu jangan disia-siakan gitu. Like me. Juga lompat-lompat. Lompat-lompat, seneng kan lompat-lompat? Capek. Tapi fun. Ilmunya banyak. Gitu. Saya pernah sampai bilang, saya tuh nggak punya basic sama sekali keuangan. Gitu. Akhirnya, suatu hari saya dipanggil sama CEO, dikiniin. Kamu itu dipanggilnya hari Senin. Kamu hari Kamis berangkat ke Tangerang. Ngapain? Ya. Ada pelatihan keuangan di sana. Oke. Sama siapa? Sendiri. Teng-tong juga. Hari Senin dibilangin, hari Kamis sudah harus berangkat. Hari Kamis sudah harus sampai.
Hari Kamis. Berarti kan saya harus berangkat hari Rabu. Oke, Pak. Terus masalah tiket dan sebagainya cari sendiri. Oke. Pertama kali saya perjalanan jauh sendiri. Kan kita di Jogja ya. Jogja ke Tangerang sendiri. Akhirnya waktu itu sih jalannya akhirnya cari temen sih berdua. Karena memang ada salah satu yang mitra kita dulu. Jadi berdua. Nah, pelajaran saya pertama adalah di situ. Berarti sebenarnya mengelola uang itu bisa ya sama bisa orang yang buta bisa dengan semua orang asalkan ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk ada fasilitas yang memberikan ya itu juga, ada kesempatan untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar itu. Nah, kita kan sebenarnya pengelola bagi kita sendiri kan, pengelola keuangan dari kita sendiri kan. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk skala besar, kita berbicara skala kecil dulu ya. Sebenarnya paling dasar atau hal yang paling dasar yang harus kita benar-benar melek nih ya untuk mengelola keuangan, khususnya untuk diri sendiri, rumah tangga, keluarga ya berarti, dan perusahaan itu apa, Mbak Ayu? Jadi alokasi itu tadi. Balik ke alokasi ya. Balik ke alokasi. Karena kalau pendapatan kan pendapatan itu paling kalau kita bisanya cuma yuk jualan yuk gitu kan. Pendapatan kalau bagi kita pribadi mungkin kan kita sudah ada pendapatan dari kerja, entah itu usaha gitu kan, kita udah ada pendapataannya gitu. Kalau misalnya mau lebih ya berarti kan usahanya lebih gitu, itu baru di pendapatan. Kalau pengalokasian itu kan tergantung kita nih, kita kalau secara pribadi kita lapar mata nggak? Apa? Lapar mata nggak? Apa tuh? Kadang kan kalau kita masuk nih ke toko ranjang. Apalagi sekarang marketplace tuh ya. Lihat, ih lucu gitu. Bikin keranjang, itu lapar mata nggak? Gitu. Itu kan masuk ke alokasi. Jadi sebenarnya kalaupun pribadi kan sebenarnya bisa juga kita gituin ya. Jadi pendapatan kita berapa, alokasinya kita sebagai kebutuhan pokok kita apa aja sih, gitu kan. Terus kebutuhan yang buat jajan-jajan nih berapa sih gitu. Itu sebenarnya bisa dibudgeting gitu. Cuman terkadang kan kita uang masuk ya udahlah aku pengen apa ya pakai aja gitu-gitu kan. Ya itu sama aja sebenarnya. Cuman kan kalau di perusahaan itu bukan uang kita. Ya kan? Jadi uangnya orang banyak gitu. Jadi memang lebih struggle-nya di situ sih. Ini penting nggak, terus masih ada spare untuk mengeluarkan budget ini atau enggak gitu. Oke. Itu keluarnya dari RAP besar atau tidak gitu. Terus uang untuk nombokin yang di situ ada apa enggak gitu. Tapi tergantung juga prioritas sih, dalam artian gini. Kalau memang pengeluaran itu tidak bisa digantikan, ya mau gimana? Katakanlah handphone CS rusak. Alat operasional mau, ya mau nggak mau kalau nggak diganti dia nggak kerja ya gimana. Nanti pendapatan kita juga berkurang gitu kan. Jadi ya itu skala prioritas paling penting di situ. Iya, itu berarti maksudnya ke kayak manajemen kayak kecelakaan, hal-hal yang nggak terduga kayak gitu ya kan. Iya. Kayak gitu. Sama juga. Terus kalau menurut Mbak Ayu nih yang mengelola pengeluaran keuangan gitu ya, perlu nggak sih atau kapan gitu sebuah perusahaan itu bisa melakukan investasi atau saving itu sebenarnya udah masuk ke investasi? Saving itu tujuannya masing-masing juga. Mau tujuan untuk investasi kah, mau tujuan untuk pengembangan SDM dan lain sebagainya, itu nggak masuk ke saving ya, cuman itu masuknya nanti kan pengalokasian juga. Jadi kan kita memang ada, misal teman-teman butuh ilmu ini gitu, kita sangat terbuka untuk kamu mengusulkan, aku mau ikut training ini nih Mbak gitu. It's okay. Jadi itu ada alokasinya gitu. Nah kalau sekarang investasi yang kita lakukan masih lebih ke SDM sih Mbak. Jadi ya seperti itu, misalkan ADV, advertising gitu, butuh ilmu ini gitu. Oke, kita datengin aja siapa teman-teman kita yang bisa paham di situ, kita mintain untuk
ngisi, nanti investasi kita di ilmu sih, lebih ke situ. Oke, berarti kalau sekarang sih masih di situ, karena investasi secara keuangan kita belum sampai ke sana. Tapi harapan pasti ada ya. Ada dong. Tapi emang sepenting apa sih? Maksudnya gini, kita belum bisa melakukan itu, alhamdulillah kita masih bisa terus berjalan gitu. Berarti kan itu sebenarnya kan sekunder ya Mbak. Kayak kita pribadi tuh gini, kan ngomongin cewek-cewek ya. Ngomongin cewek-cewek. Jadi teman-teman cewek-cewek nih terutama. Mama-mama itu kan, ya. Mama nih ada yang investasinya dia di emas. Emas bukan emas ya. Bukan emas. Emas. Entah itu antam. Sebenarnya bukan antam tapi emas. Produk-produk emas. Batang atau emas keping. Ataukah itu apa namanya? Perhiasan. Itu kan investasi atau investasinya itu dia di bank kayak gitu kan ada juga. Nah itu kan masing-masing dari kita sendiri ya yang memutuskan yang baik untuk kita yang mana gitu. Ya sama aja di perusahaan juga sebenarnya pengen punya investasi itu ya pasti jangka tapi jangka panjang pasti itu kan. Ya pengennya kan ya bisa IPO lah gitu kan pasti ada. Cuman kan memang perjalanan itu ya kita harus lalui, entah itu perjalanannya itu lewat aspal, jalan tol, atau lewat jalan desa yang masih tanah dan bebatuan kayak gitu. Memang sekali lagi pengelolaan keuangan itu benar-benar dari awal harus dipikirkan. Kalau kita mau udah fokus gitu, apa yang pertama kita harus pikirkan? Rekrut orang. Mempercayakan orang. Kalau untuk awal yang jelas memang rekrut untuk pencatatan dulu nggak masalah. Administrasi tuh supaya apa kita disiplin untuk membedakan, disiplin untuk pengalokasian. Nanti baru kalau sudah berjalannya waktu, kalau memang usaha kita ya kita sih berharapnya usaha kita kan tumbuh terus ya. Ketika kita tumbuh nanti baru orang yang bisa kita percaya untuk handling secara langsung kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mulai itu biasanya kan memang semuanya kita yang handle ya. Semuanya kita yang handle. It's okay ketika pengelolaan uang itu masih kita yang handle, tapi rekening itu sudah dipisah antara pribadi dengan usaha. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Kenapa? Supaya kita tahu benar-benar mana yang usaha, mana yang uang pribadi. Nah nanti step by stepnya yang kedua adalah karena dibarengi dengan administrasi, otomatis kan kita jadi tahu nih yang keluar dari uang usaha kita itu untuk apa aja gitu. Dan ada yang ngingetin juga, minta aja secara langsung ke si administrasi ini untuk Mbak saya diingatkan kalau memang ini keluar untuk usaha, saya diingatkan ini untuk apa dan lain sebagainya. Itu kan secara komunikasi dan bikin aja SOP-nya gitu. SOP itu yang akan dijalani sama si administrasi kayak gitu. Dan nanti step yang kedua mungkin nanti kalau orang ini bisa dipercaya, oke. Kalau misalnya enggak, ya kita rekrut untuk khusus keuangan itu paling baik sih sebenarnya. Oke, thank you ya Mbak Ayu ya udah membahas tentang hal yang kadang kita tuh males banget udah ngomongin keuangan, perhitungan, bla 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 tuh kadang kita udah males kayak gitu. Kita sendiri aja aku ngeluarin duit apa aja ya gitu. Iya, padahal kalau menurut aku nih ya, kenapa kita harus sadar tentang pengelolaan keuangan? Karena secara nggak langsung itu melatih kedisiplinan kita loh. Disiplin kita, kesadaran kita gitu. Kayak mengukur kemampuan kita juga nih. Ini kayaknya bulan ini gue bisa lah belanja ini kayak gitu. Oke, bulan ini ternyata ada sesuatu hal yang nggak terduga, berarti uang ini akan aku alokasikan buat ini dulu kayak gitu. Jadi mengukur kemampuan finansial kita. Betul. Sehari-hari gitu. Dan di perusahaan pun juga sama harus malahan ya kayak gitu. Oke, thank you sekali lagi
ada apa ya, maksudnya penutup gitu atau hal yang bisa disampaikan di sini agar kita melek keuangan finansial, terutama menekankan lagi pentingnya kita memahami finansial ini, terutama dalam dunia bisnis. Ya intinya jangan egois, dan harus ya tetap kontrol ya, tetap kontrol. Siapa yang harus dikontrol di sini maksudnya? Ya usaha itu harus dikontrol, dan diri kita sendiri pun harus dikontrol gitu. Kalau memang kita jadi owner, apa yang harus kita lakukan terhadap keuangan itu sudah dipersiapkan sebelum kita buat sebenarnya harusnya. Jadi ketika kita jalan itu nanti tinggal evaluasi aja. Misalnya nih, aku pengen bikin usaha ini, yang diperluin apa aja sih, ini perkembangannya apa aja, terus orangnya saya butuh siapa aja, itu harus dipersiapkan. Dan tentang keuangan terutama ya, modalnya kayak gimana, terus modal dan keuangan kita sendiri itu harus dipisahkan gitu. Nanti urusan balik modal dan sebagainya kan itu akan terlihat ketika memang sudah ada pencatatannya gitu. Jadi memang di sini yang paling penting adalah melek sama finansial, gitu. Melek sama apa ya, pengelolaannya, dan itu memang harus, kitanya nggak boleh egois gitu, kita nggak boleh egois, itu kan usaha aku gitu, itu nggak bisa. Jadi memang ya benar itu usaha kamu, tapi untuk perjalanannya ke depan kan nggak hanya yang ada di situ, nggak hanya kamu. Oke. Dan nggak hanya melulu apa ya, misalnya yang kita fokuskan tuh nggak cuma gimana kita dapat duit itu juga, tapi gimana kita juga memikirkan keberlangsungan dari dan usaha kita. Apa istilahnya tuh, memberdayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Kita kan kerjanya bareng-bareng, gitu, nggak cuman kita aja. Oke. Sekali lagi thank you ya udah hadir di sini. Alhamdulillah akhirnya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Ya, nanti next kita kayaknya bisa lah ngobrol sama bagian administrasinya ya. Boleh. Boleh. Siapa ya kira-kira ya? Nantilah ditunggu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali Mbak Ayu. Sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk sekali. Enggak juga. Mbak Ari sehat? Aku ngantuk ya sebenarnya. Kalian ini ya kayaknya tutor mama akhir-akhir ini sibuk banget ya. Alhamdulillah gitu ya. Karena moto kita adalah berusaha untuk menghadirkan apa ya, konten yang terbaik ya gitu. Doain ya semuanya, Mbak Ayu juga. Terima kasih loh sama tim media tutor mama ini yang sudah menghidupkan tutor mama. Ya, sama-sama mutualisme lah ya, mutualisme ya kayak gitu. Oke, thank you. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi kata-kata aku juga ada yang kurang berkenan. Mama Papa juga minta mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan lain dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.